Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suruni Ratnasari. NIM saya 18721505152. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pantasakti. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom, MPD, MIKOM. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Fundamentalisme pasar mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, political capture yang meningkat. Salah satu bentuk kroni kapitalisme di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-7 sedunia. Yang ketiga, ketidaksetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari lebih berpeluangnya kaum laki-laki dalam memperoleh pekerjaan daripada kaum perempuan. Yang selanjutnya, ketimpangan akses infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan. Lalu, upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengentaskan diri dari jurang kemiskinan. Yang terakhir ada kegagalan sistem pajak dalam mendistribusikan kekayaan. Yang selanjutnya ada dampak ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama, menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kesejahteraan ditandai dengan turunnya daya beli masyarakat kelompok tersebut. Lalu yang kedua ada menurunkan kualitas pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah akan ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Lalu yang ketiga, menurunkan tingkat kemampuan dan spesialisasi SDM. Dengan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan menurunnya tingkat kemampuan dan spesialisasi SDM. Yang keempat, menurunkan kualitas kesehatan. Rendahnya pendapatan, banyaknya kebutuhan hidup akhirnya menyebabkan masyarakat kelompok bawah mengesampingkan masalah kesehatan. Lalu yang terakhir, meningkatkan pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks di negara kita. Berikut ini cara mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sudah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM ini. Yang kedua, pemberian dana sosial tepat sasaran. Seperti yang diketahui saat ini, Indonesia memiliki sejumlah program bantuan sosial. Lalu yang terakhir, memperluas pekerjaan, memperluas kesempatan kerja. Di sini ada cara memperluas kesempatan kerja. Yang pertama, meningkatkan pembangunan di pedesaan. Yang kedua, menyediakan informasi tentang lowongan kerja, lalu mendirikan usaha padat karya. Yang keempat, menyelenggarakan kursus keterampilan, membuka lahan baru, memberi kesempatan para TKI bekerja di luar negeri, lalu menurunkan ketimpangan kekayaan, dan yang terakhir, merangsang kemauan berwira swasta. Dari materi di atas, kesimpulannya yaitu dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa walau angka rasio Gini dan ukuran Bank Dunia ketimpangan Indonesia ada pada level rendah, tetapi kenyataan yang ada di Indonesia, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin cukup dalam. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan kekayaan, pengeluaran per kapita penduduk kelompok terendah yang hanya 17,47% dibanding dengan kelompok penduduk teratas yang 45,57%, serta adanya kroni kapitalisme yang kuat antara pengusaha eksekutif dan legislatif yang mampu membuat kebijakan pemerintah menguntungkan mereka, sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.